Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan sebuah website toko online yang dikembangkan menggunakan Laravel, Inertia.js, dan juga React.js. Nah, pada website ini kita akan belajar banyak hal, seperti membuat role dan permission secara dinamis, mengintegrasikan ke dalam Raja Ongkir, dan mengintegrasikan ke dalam payment gateway untuk proses pembayaran. Nah, kita juga akan belajar membuat reusable komponen atau komponen yang digunakan secara berulang-ulang. Oke, di sini kita akan demokan terlebih dahulu pada halaman homepage-nya, di mana pada halaman homepage ini kita akan menampilkan data slider secara dinamis yang bisa ditambahkan dan di-delete dari halaman admin. Nah, di bawahnya kita juga akan menampilkan data kategoris. Data kategoris ini digunakan untuk mengelompokkan data produk yang memiliki jenis yang sama. Kemudian di bawahnya kita menampilkan data produk. Nah, di dalam data produk ini kita akan belajar juga bagaimana membuat warna atau varian dari produk secara dinamis. Misalkan pada produk kaos di sini kita menyediakan beberapa warna yang bisa customer pilih atau bisa kita pilih saat proses checkout secara dinamis. Dan juga di sini juga akan ada harga yang bisa disesuaikan dengan ukuran dari kaos yang akan kita beli. Nah, sebenarnya ini bisa digunakan untuk berbagai jenis produk. Misalkan untuk pembelian produk HP, kita bisa memberikan varian misalkan RAM-nya berapa giga, storage-nya berapa giga, dan lain sebagainya. Nah, pada kasus ini kita akan belajar dengan studi kasus pembelian kaos ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana halaman detail dari produknya. Nah, di sini saya akan coba klik produk ini, GitHub ya. Kemudian pada halaman ini, teman-teman bisa lihat di sini kita menampilkan detail data produknya, ada gambarnya, judulnya, kemudian ada warnanya, harganya, ukurannya, dan deskripsinya. Teman-teman bisa perhatikan, kita bisa menambahkan, kita bisa memilih warna secara dinamis saat kita ingin menambahkan ke dalam chart. Contohnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa melakukan pemilihan warna atau varian produk secara dinamis. Di sini misalkan saya ingin order kaos GitHub dengan warna pink seperti ini ya. Kemudian ukurannya di sini ada berbagai macam ukuran dan tentunya harga di sini akan dinamis sesuai dengan ukuran yang ada di sini. Contohnya jika ukuran S dia adalah 75.000, jika M 85.000, jika L 95.000 dan jika XL 105.000, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan coba pilih L dan harganya adalah 95.000. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik Add to Chart. Nah, di sini kita disuruh melakukan proses login terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman belum punya akun, maka di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu sebagai customer. Oke, di sini saya akan mendaftar terlebih dahulu. Misalkan namanya Kurnia Andi Nugroho seperti ini. Kemudian emailnya andi@gmail. Kemudian password biar mudah. Seperti ini. Kemudian kita klik register. Maka kita sudah berhasil melakukan proses register. Nah, di sini kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan login. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman dashboard customer. Nah, teman-teman bisa lihat pada halaman dashboard customer kita hanya memiliki dua menu saja pada bagian sidebar, yaitu dashboard dan transaction. Nah, jika teman-teman tahu sidebar di sini menu-menunya bisa kita atur secara dinamis melalui halaman admin nantinya. Oke. Kita lanjutkan proses order terlebih dahulu ya. Oke. Kita pilih lagi kaosnya GitHub yang seperti ini. Kemudian warnanya saya ingin pink seperti ini. Kemudian untuk ukurannya adalah L. Harganya 95.000. Kemudian saya klik Add to Chart.
maka data berhasil dimasukkan ke dalam chart. Teman-teman bisa lihat di sini ada angka 1 ya, yang menandakan bahwa ada satu item di dalam shopping chartnya atau keranjang belanjanya, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita bisa, nah di sini kita juga bisa melakukan proses pencarian, di mana proses pencarian ini bisa dilakukan secara live search atau real time ya. Sini teman-teman bisa coba seperti ini, misalkan Google atau Laravel seperti ini. Kemudian saya klik produknya, kemudian kita akan diarahkan ke detail produknya. Kemudian saya akan coba masukkan ini ke dalam chart juga ya, kurang lebih seperti ini. Maka pada bagian chart otomatis akan menjadi 2 item, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita klik shopping chart. Di sini teman-teman bisa lihat kita sudah memiliki 2 item di dalam chart, yaitu ada kaos GitHub dan Laravel. Di sini ada warnanya, kemudian ada color name-nya dan harganya seperti ini. Oke, totalnya adalah 200.000. Selanjutnya kita akan melanjutkan di bagian payment. Nah, pada halaman ini kita disuruh memasukkan provinsi, kemudian di sini kita akan contohkan untuk Bali, kemudian di bawahnya akan otomatis menampilkan kota yang sesuai dengan provinsi yang dipilih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita bisa pilih Denpasar. Nah, di bawahnya kita disuruh memilih ekspedisi pengiriman. Nah, di sini kita akan integrasikan menggunakan Raja Ongkir. Di sini kita memiliki 2 jenis kurir, yaitu Tiki dan Pos. Saya contohkan untuk Pos misalkan. Nah, teman-teman bisa lihat, kita akan menampilkan loading ya sebelum data layanan ditampilkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan contohkan untuk reguler di sini. Maka teman-teman di bawah bisa lihat untuk total ordernya tadi adalah 200.000. Kemudian shipping cost-nya adalah 58.000. Ini ya, biaya pengiriman. Dan grand totalnya adalah 258.000. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya masukkan alamatnya. Kemudian kita klik bayar dan kita akan lakukan proses checkout menggunakan payment gateway. Oke, di sini kita klik bayar, maka kita akan diarahkan pada halaman detail order. Teman-teman bisa lihat di sini kita memiliki detail customer-nya, kemudian di bawahnya statusnya masih harus dibayar ya, dan di sini detail produknya. Nah, di sini kita akan coba membayar menggunakan payment gateway Duitku. Oke, di sini kita akan klik Pay Now. Teman-teman bisa lihat, kita akan diarahkan pada halaman pembayaran. Nah, di sini tersedia banyak sekali metode pembayaran yang bisa kita pilih. Kita akan contohkan menggunakan misalkan Permata ya, Permata Virtual Account. Kita klik pembayaran, maka di sini kita akan mendapatkan nomor virtual akun yang kita gunakan untuk proses pembayaran. Nah, di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat kita ada detailnya, ID pemesanannya, kemudian ini barang yang kita pesan, kemudian ada ini alamatnya. Oke, kita akan contohkan membayar secara simulator atau simulasi dari Duitku. Kita copy virtual akunnya, kemudian kita masuk di proses pembayaran demo transaksi ya yang disediakan oleh Duitku. Teman-teman di sini harus pilih metode pembayaran yang dipilih tadi adalah Permata, kemudian kita masukkan nomor VA-nya, kemudian kita cek. Maka otomatis mendeteksi transaksi kita ini ya, Kickstore, kemudian amount-nya, kemudian kita klik Pay, maka transaksi otomatis sukses. Jika teman-teman lihat di sini juga akan terupdate menjadi sudah dibayar. Nah, di website kita juga akan otomatis terupdate statusnya menjadi paid karena di sini juga sudah terbayar. Kita bisa klik di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman yang tadi dan statusnya sudah terbayar atau paid. Kurang lebih seperti itu untuk bagian customer dalam proses pembelian produk. Nah, sekarang saya akan demokan untuk bagian adminnya, di mana pada halaman admin ini kita akan menampilkan banyak sekali menu yang bisa kita atur secara dinamis. Oke, di sini saya akan masuk secara level admin ya di sini ya. Kemudian kita login. Nah, jika berhasil, kita akan dimasukkan pada halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini, teman-teman bisa lihat pada yang atas ini ada statistik dari invoice atau transaksi yang dilakukan oleh customer, dan di bawahnya ada grafik yang ditampilkan
menampilkan revenue yang didapatkan dari produknya ya per bulan dalam tahun yang aktif sekarang. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk data ini dan juga grafik ini bisa kita sembunyikan dan tampilkan secara dinamis di halaman role dan permission. Oke. Selanjutnya, pada bagian menu colors di sini kita gunakan sebagai master data warna atau color yang kita miliki pada produk. Oke. Selanjutnya kategori untuk mengelompokkan produk yang memiliki jenis yang sama. Di sini kita juga belajar melakukan proses pencarian secara server side ya. Seperti ini contohnya, misalkan hoodie. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Dan kita juga belajar pagination juga. Dan pagination pencarian ini kita buat komponen yang terpisah dan kita gunakan secara berulang-ulang atau biasa disebut dengan reusable. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian pada bagian produk di sini kita akan implementasikan sesuai yang ada pada halaman detail produk tadi, yaitu membuat varian harga secara dinamis. Teman-teman bisa lihat di sini, kita klik add, maka kita umumnya ini ya, masukkan title-nya, kategori, berat, deskripsi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa memasukkan size dan juga harga secara dinamis, kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa masukkan berapapun varian yang ada di dalam produk ini. Nah, setelah data produk berhasil disimpan, kita bisa menambahkan gambar produk secara dinamis. Bagaimana cara menambahnya? Kita bisa klik pada button plus di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan upload produk image atau upload gambar dari produk. Di sini teman-teman bisa pilih gambarnya, kemudian kita pilih warnanya, kemudian jika berhasil disimpan, maka hasilnya kurang lebih seperti berikut ini. Oke. Selanjutnya, pada bagian transaksi, untuk halaman transaksi ini, untuk level admin, dia akan menampilkan semua transaksi yang dilakukan oleh customer. Oke, kurang lebih seperti ini. Detailnya sama seperti yang tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk data slider digunakan untuk menampilkan data slider yang ada pada halaman homepage. Kemudian ada data roles. Nah, data roles ini yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa permission yang nanti dimasuk atau di-assign atau yang dimasukkan ke dalam data user. Contohnya di sini ada role yang bernama admin, di mana pada role ini kita memiliki banyak permission di dalamnya, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada role lagi yang bernama customer dan menampilkan hanya dashboard index, transaction index, dan transaction show. Oke. Nah, kini bisa kita ubah secara dinamis seperti ini. Nah, kita bisa centang seperti ini secara dinamis untuk role-nya. Dan kita juga bisa menambahkan role juga secara dinamis di sini. Misalkan ada user dengan level gudang atau penjualan atau yang lainnya. Kemudian permission di sini adalah permission yang ada di website kita yang tadi. Kemudian di bawahnya ada data user. Nah, di sini akan menampilkan semua user, baik itu admin maupun customer, dan kita tampilkan role-nya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu demo website toko online yang dikembangkan menggunakan Laravel, Inertia.js, React.js, dan Payment Gateway. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.